Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Tara Adwitya dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 26. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Langsung aja kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran dari materi manusia purba ini yaitu mengidentifikasi kehidupan manusia purba melalui buku teks yang dibaca atau dari sumber lain, memahami peta penyebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, dan memahami asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Lanjut. Latar belakang manusia purba. Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup sebelum mengenal tulisan. Diperkirakan hidup di kala Pleistosen. Pleistosen adalah era yang berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Era Pleistosen dibagi menjadi 3, yakni Pleistosen awal atau lapisan bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen akhir atau lapisan atas. Nah, untuk mengetahui kehidupan manusia purba di Indonesia, ada 2 macam cara, yaitu melalui sisa-sisa tulang manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah membatu atau menjadi fosil. Yang kedua yaitu melalui peninggalan peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari budaya manusia seperti senjata, alat-alat rumah tangga, bangunan, perhiasan atau sebagainya. Lanjut. Nah, di sini akan dijelaskan tentang apa itu Sangiran. Jadi, Sangiran adalah situs arkeologi yang ada di Jawa. Lokasi ini terletak di Jawa Tengah pada perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Situs Sangiran sudah diakui sebagai salah satu pusat evolusi manusia dan ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh P.E.C. Schemulink tahun 1864. Eugene Du Bois juga pernah datang ke Sangiran, namun kurang tertarik dengan temuan di daerah tersebut. Lalu, pada tahun 1934, Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald menemukan artefak litik, dan itulah yang menjadi temuan penting bagi situs Sangiran ini. Lanjut. Di sini juga terdapat situs lain selain Sangiran yang lebih kecil, yaitu Desa Trinil, yang berlokasi di Ngawi, Jawa Tengah. Penemu dari situs sejarah ini yaitu Eugene Du Bois. Penemuan yang ditemukan yaitu Pithecanthropus erectus pada tahun 1890 di dekat Desa Trinil Ngawi, Jawa Timur. Nah, terdapat jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Langsung saja kita lanjut. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Diberi nama Mega yang berarti besar. Jadi, Meganthropus adalah manusia bertubuh besar dari Jawa. Nah, Meganthropus paleojavanicus hidup sekitar 2 juta tahun sampai 300.000 tahun yang lalu. Volume otaknya yaitu 800 sampai 1000 cc. Ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah di lapisan Pleistosen bawah atau awal tahun 1936 dan 1941 oleh von Koenigswald. Fosil yang ditemukan berupa tulang rahang berukuran besar. Meganthropus atau sering disebut manusia Sangiran
adalah manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Lanjut setelahnya. Nah, di sini ada dijelaskan tentang Pithecanthropus. Jadi, Pithecanthropus artinya manusia kera. Fosil pertama Pithecanthropus ditemukan oleh Joko Handoyo atau Handoyo yang bekerja di bawah von Koningswald. Ciri-ciri dari manusia Pithecanthropus yaitu memiliki otak sekitar bervolume 300 cc, gigi gerahamnya lebih besar, dan tinggi badannya mencapai 160 sampai 180 cm. Pithecanthropus terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan pada tahun 1939 oleh von Koningswald di lapisan Pleistosen bawah di Mojokerto. Merupakan jenis manusia purba tertua yang diperkirakan hidup antara 30.000 sampai 2 juta tahun lalu. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak berukuran kecil. Lanjut, ada Pithecanthropus robustus yang ditemukan pada tahun 1939 oleh von Koningswald di lapisan Pleistosen bawah di Trinil, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak. Lalu ada Pithecanthropus erectus, yaitu artinya manusia kera yang berjalan tegak. Hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, yang ditemukan di Trinil pada tahun 1890, ditemukan oleh Eugene Du Bois di lapisan Pleistosen tengah berupa tulang rahang, bagian atas tengkorak, geraham, dan tulang kaki. Nah, seperti ini penampakan fosil dan ilustrasi gambar dari Pithecanthropus erectus. Lalu ada Pithecanthropus soloensis. Nah, seperti ini penampakan wujudnya. Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh von Koningswald dan Oppenor di Handong dan Sangiran, tepi Bengawan Solo tahun 1931 sampai 1933. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang kering. Diperkirakan manusia purba jenis ini bertahan hidup sampai akhir Pleistosen tengah. Lanjut. Nah, terdapat manusia lain seperti evolusi manusia yaitu Homo. Jadi Homo yang merupakan manusia purba yang paling muda dibandingkan manusia jenis lainnya. Sering disebut sebagai Homo erectus atau manusia tegak, atau Homo sapiens atau manusia cerdas. Diperkirakan hidup sekitar 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Terdapat 3 jenis manusia Homo, yaitu Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis atau Cicero morais. Lanjut, yang pertama Homo soloensis ditemukan oleh von Koningswald dan Weidenreich pada tahun 1931 sampai 1934 di lembah Bengawan Solo berupa tengkorak. Dari volume otaknya diperkirakan manusia jenis ini bukan lagi Pithecanthropus. Selanjutnya ada Homo wajakensis, yaitu fosil manusia purba pertama yang ditemukan di Indonesia, ditemukan oleh insinyur pertambangan Belanda, yaitu B.D. van Rieschoten. Ditemukan di daerah Wajak, dekat Tulang Agung, Jawa Timur pada tahun 1889. Eugene Du Bois menemukan fosil kedua di lokasi yang sama. Manusia jenis ini sudah mampu membuat alat-alat dari batu dan tulang.
Mereka juga sudah bisa memasak dan makanannya sendiri. Jadi tidak ada yang namanya berburu lagi untuk manusia jenis ini. Lalu ada Homo floresiensis atau Cicero moraes yang merupakan kerangka manusia purba berjenis kelamin wanita, dan beberapa kerangka lainnya ditemukan oleh di Gua Liang Bua, Flores. Ditemukan oleh Mike J. Morwood tahun 2003. Keturunan Homo erectus, manusia tegak yang merupakan nenek moyang manusia modern. Manusia purba jenis ini terbilang pendek dengan tinggi diperkirakan sekitar 100 cm. Lanjut, terdapat perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus. Penemuan fosil oleh Du Bois dihubungkan dengan teori evolusi manusia. Menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus adalah peralihan kera ke manusia. Du Bois mempresentasikan penemuannya dalam seminar internasional zoologi. Eugene Du Bois menandai munculnya kajian ilmu paleontropologi telah lahir di Indonesia. Nah, sampai situ saja materi hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.